Kebetulan sejak mahasiswa saya sudah suka praktek. Ya, sejak mahasiswa saya sudah suka praktek. Ya, sahabat praktek saya yang sudah seperti saudara saya sampai sekarang juga menjadi lawyer senior di Jakarta sini. Ya, dia memfokuskan diri profesinya sebagai lawyer. Tetapi saya sejak mahasiswa suka jadi praktek itu, kemudian begitu lulus saya ditawari oleh dekan saya waktu itu, Profesor Dr. Sri Sudewi Maskun Sopian Esa, untuk menjadi dosen. Saya mau jadi dosen, dan major ilmu saya sejak S1 sampai sekarang memang menekuni di bidang hukum bisnis. Satu di antaranya hukum korporasi yang berkembang selama ini. Nah, kemudian dari situ saya juga waktu masih jadi dosen muda, dengan izin dekan dan rektor, saya kadang-kadang juga praktek di pengadilan. Itu karena saya memang menyukai tentang praktek. Jadi saya berpikir kalau berhenti hanya di teoritisi, kemudian tidak tahu tentang praktek, ya, bisa tahunya ya hanya teori. Ya, kadangkala banyak orang ya, sebagai pemerhati bidang hukum kan sering mengatakan bahwa antara teori dengan praktek berbeda. Lalu justifikasinya sering mengatakan, oh enggak, prakteknya begini, begitu. Padahal praktek yang begini itu belum tentu benar secara teoritis. Ya, jadi praktek yang tidak benar kan harus diluruskan lewat teori yang benar. Nah, saya mencoba belajar tentang praktek seperti apa. Singkat cerita, kemudian saya mendalami disiplin saya di program doktor saya. Sejak saya mengambil master sampai ke program doktor, dari S1 tadi saya katakan bahwa ilmu yang saya pelajari linear, yaitu hukum bisnis, yang dulu dikenal dengan hukum dagang. Kemudian saya mendalami tentang hukum korporasi, khususnya hukum pasar modal. Hukum pasar modal itu kan mempelajari tentang PT tertutup, masuk menjadi PT terbuka, menjual sahamnya di pasar modal. Nah, kemudian saya mendalami itu, saya masuk ke Jakarta, dibawa oleh rekan saya yang di Fakultas Hukum sebenarnya kakak kelas saya, sudah seperti kakak saya sendiri, yaitu Pak Dr. I. Nyoman Cakir, SHMA. Pak Dr. I. Nyoman Cakir, SHMA itu dulu juga praktisi bursa pasar modal. Terakhir kalau tidak salah pernah menjadi Kepala Biro Hukum di Bapepam. Kemudian karirnya cemerlang terakhir menjadi Dirjen BUMN waktu itu. Pak Nyoman ini orang yang malang melintang, yang ikut ambil bagian dalam membidani undang-undang pasar modal. Kemudian dia katakan, bro, gitu bahasa pertemanannya, itu ilmunya di Jogja nggak laku, itu harus dibawa ke Jakarta gitu. Kemudian saya ke sini, yang memfasilitasi semua harus saya akui rekan saya I. Nyoman Cakir itu. Kemudian ya karena ilmu saya di bidang hukum bisnis, khususnya di bidang hukum pasar modal, kemudian saya terjun mendampingi corporate korporasi di sini. Kalau mau go public seperti apa, saya juga harus mengambil kursus tentang menjadi praktisi hukum pasar modal. Ya, kursus itu diselenggarakan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ya, bekerja sama juga dengan dulu Bapepam, sekarang OJK. Kemudian saya memperoleh license sebagai konsultan hukum pasar modal. Kemudian berlanjut, karena ada undang-undang advokat yang baru, saya sebagai konsultan hukum pasar modal ya mendapatkan kesempatan untuk melebur
mendapat license sebagai advokat yang non litigasi. Jadi saya anggota Pradi yang non litigasi, khususnya berada di bawah naungan dari Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sampai sekarang. Ya, karena bicara hukum korporasi, persoalan-persoalan bisnis, hukum bisnis, ya, PT dan lain sebagainya, ya, bicara tentang merger, akuisisi, konsolidasi, ya, tentang penanaman modal, tentang saham, investasi di bidang saham, terus tentang perbankan, semua kan kebanyakan di kota-kota besar. Terutama ya kalau bicara tentang kasus-kasus besar yang berkaitan dengan korporasi, kan kebanyakan pusatnya di Jakarta. Jadi kalau pandangan saya ya, saya ini karena lebih kepada pengacara yang non litigasi ya, saya harus jujur, saya tidak begitu paham tentang pengacara yang menjadi pengacara yang litigasi, yang praktek-praktek di pengadilan, membela perkara-perkara pidana, saya enggak. Saya ini lebih ke memberikan konsultasi, konsultan, ya, terhadap persoalan-persoalan di sekitar persoalan bisnis dan hukum bisnis. Ya, korporasi ya perbankan, ya investasi, ya PT Go Public tadi, ya bagaimana kalau perusahaan mau melakukan merger, perusahaan mau melakukan akuisisi, perusahaan mau melakukan konsolidasi, spin-off, dan lain sebagainya. Perusahaan mau investasi di bidang pertambangan, perusahaan mau melakukan restrukturisasi kredit, perbankan, dan seterusnya, itu bidang kami. Kami memberikan mungkin ya, umpamanya tugas perbankan, kami harus memberikan closing opinion terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengambil kredit perbankan. Itu dibutuhkan closing opinion dari legal consultant. Saya melakukan audit dari perusahaan yang akan mendapatkan kredit itu, saya audit apakah dia betul-betul capable, ya, dia memang layak untuk mendapatkan kredit itu, dokumen-dokumennya didukung dengan kelengkapan dokumen atau tidak, membuat risiko perbankan atau tidak kalau pelaporan kredit itu diberikan. Itu saya diberi tugas seperti itu oleh perbankan. Kemudian saya berikan closing opinion bahwa dari aspek legal yang saya lakukan dari audit kami, maka perusahaan ini layak, kurang lebih begitu. Nah itu di luar negeri sebenarnya seperti ini sudah banyak dilakukan. Nah itu bagian yang kami lakukan. Ya kalau saya sebagai pengacara yang non litigasi tentunya ya dituntut adanya integritas. Harus berani mengatakan kalau ini tidak layak ya tidak layak. Kalau ini layak ya layak. Saya prinsipnya nothing tulus. Nothing tulus itu maksud saya, klien saya berikan advice secara legal yang menurut saya secara keilmuan bisa saya pertanggungjawabkan. Bahwa yang benar adalah benar, kalau tidak benar saya katakan tidak benar. Kemudian saya umpamanya diminta untuk merekayasa supaya yang tidak benar saya katakan benar, saya tidak mau. Begitu tidak mau pakai saya, ya saya nggak apa-apa. Karena bagi saya, kalau dia satisfy, maka dia pasti akan datang lagi ke saya. Tapi kalau dia tidak satisfy, ya dia tidak akan datang ke saya. Itu yang berikutnya, kalau itu bagi saya berkah, ya tidak kurang jalan. Mudah-mudahan yang saya katakan ini bisa saya pegang terus. Tapi ini selalu saya katakan. Jadi saya ambil contoh, ya boleh dicek sama teman-teman atau katakanlah orang-orang yang pernah minta jasa saya, umpamanya minta saya menjadi expert, dia punya case. Itu dia pasti kalau datang ke saya beritahu kasusnya kayak apa dulu. Tolong secara jujur diberitahukan ke saya. Kalau saya pelajari secara keilmuan yang saya kuasai, Anda posisinya benar, saya katakan benar.
Tapi kalau Anda posisinya tidak benar, saya katakan tidak benar, kemudian saya beritahu, tidak usah pakai saya. Karena nanti kalau Anda pakai saya, justru nanti Anda akan rugi. Kalau saya ditanya lawan lawyer Anda pinter, saya dikorek sampai mendalam, jawaban saya normatif bahwa Anda posisinya lemah. Itu satu. Yang kedua, saya juga selalu mengatakan pada klien saya, pertimbangkan dulu manfaatnya untuk menghadirkan saya. Kalau benar dan bermanfaat, go ahead, silahkan. Saya nothing to lose, saya tidak ada beban. Tapi begitu Anda benar, saya nanti di depan sidang untuk menjelaskan keilmuan saya rileks tanpa beban. Itu. Dan alhamdulillah, ya, saya nggak kenal orang datang ke saya, minta tolong saya sebagai expert, ya, dengan dengan apa yang saya kuasai. Dan saya senang kalau itu bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan karena saya masih punya nurani guru, ya, jadi talenta guru saya barangkali itu sebagai pengerem. Jadi kalau itu menjadi berkah bagi orang banyak, saya hanya bersyukur, dan dengan menjadi berkah bagi orang banyak, saya meyakini bahwa berkah yang lain akan datang, entah dari mana. Menangani pengalaman-pengalaman audit dari masing-masing klien itu sangat berbeda-beda. Contoh saya katakan, menangani audit pengalaman tentang restrukturisasi perbankan atau kaitannya dengan kredit, berbeda dengan kalau menangani rencana untuk akuisisi tentang perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang tambang. Beda. Terus mau mengawal perusahaan-perusahaan yang go public, perusahaan itu latar belakangnya dia perusahaan penerbangan. Akan sangat berbeda dengan perusahaan yang latar belakangnya mungkin perusahaan tambang. Nah, itu keunikannya macam-macam. Iya, itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau itu disebut sebagai kesan, saya memperoleh kesan untuk tambahan ilmu-ilmu praktek antara satu klien dengan klien yang lain. Itu saya meyakini itu sangat diperkaya dengan persoalan-persoalan praktek yang sangat berbeda-beda. Kalau go public, saya sebagai profesional gagal barangkali tidak, tetapi perusahaan yang saya audit yang akhirnya tidak jadi go public ada. Pada tingkat pertama tidak jadi go public, berarti dia gagal. Tetapi pada sesi kedua dia berhasil go public ada. Ya, tapi itu saya sebagai konsultan, ya, konsultan hukum yang membantu mengaudit dari aspek legal, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi itu yang saya alami. Tapi kalau yang katakanlah saya sebagai profesional di bidang hukum bisnis, saya mengawal PT yang akan go public, ya, mengawal PT yang melakukan restrukturisasi, ya, terus gagal belum pernah. Complicated masalah iya, tetapi kalau saya sebagai profesional gagal, enggak, karena saya kan memberikan advice. Saya memberikan advice, monggo dipakai atau tidak, itu decision ada pada perusahaan yang bersangkutan. Kalau dari segi legal saya, nanti risikonya begini, cara memitigasinya begini, ya, Anda yang mengambil keputusan sendiri. Saya katakan begitu. Peluangnya ada, yaitu peluangnya teman-teman yang sudah lama menjadi relasi kami, katakanlah klien-klien kami yang sudah menjadi relasi kami selama ini. Saya ambil contoh, kami ini sejak tahun 2000-an lah ya, sampai sekarang saya ini membantu Bank Mandiri sampai sekarang. Ya, itu ya dalam situasi pandemi ini, ya mereka datang untuk minta advice apa risikonya dengan COVID ini, dari sisi legal COVID ini masuk dalam ranah apa.
Ya, itu mereka tanya ke saya. Terus apa mitigasi yang bisa kita lakukan untuk nasabah-nasabah yang tidak bisa katakanlah mengalami kesulitan dari dampak COVID. Nah, saya lakukan kajian untuk itu. Ya, contoh itu memang ada di ranah yang namanya force major. Ya, ada di ranah force major dan pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa COVID ini adalah ya, pandemi yang non alam. Ya, yang kalau dari sisi legal bisa berdampak kepada debitur tidak mampu bayar utang. Nah, tidak mampu bayar utang debitur karena pandemi itu masuk dalam ranah force major. Nah, force majornya tinggal apa? Saya berpendapat bahwa COVID adalah force major yang nisbi, yang relatif. Begitu nanti COVID sudah berakhir, ya utang ya tetap harus dibayar. Tetapi sekarang mungkin perlu relaksasi. Itu yang dikenal di dalam mekanisme perbankan dilakukan restrukturisasi. Nah, ada ketentuan dari POJK yang perlu dipelajari. Nah, itu tugas saya. Saya pelajari, kemudian kepada klien saya berikan advice. Boleh dilakukan restrukturisasi, ya, boleh dilakukan ini ada ketentuan yang berkaitan dengan peraturan stimulus. Kemudian begitu diberikan relaksasi, ketentuannya begini. Kapan, berapa grace period yang boleh diberikan? Nah, saya berikan advice itu. Kemudian kalau yang relaksasi itu maknanya apa? Bukan maknanya utang tidak dibayar, bukan. Ini karena apa? Karena force major nisbi, bukan absolute. Karena force major nisbi itu adalah force major yang kondisinya ya relatif, ya karena ada situasi pandemi. Saya katakan begitu. Kemudian ada ketentuan POJK yang mengatakan yang layak diberikan relaksasi adalah debitur yang karena COVID tidak mampu bayar. Itu yang berat. Pemerintah mengatakan begitu. Bukan debitur yang sejak dulu nakal, kemudian sekarang ada COVID, dia memanfaatkan minta untuk dapat relaksasi. Ketentuannya tidak boleh loh, you harus hati-hati. Nah, itulah diperlukan integritas, ngomong apa adanya, legal yang benar-benar, yang tidak benar. Nah, decision ada pada klien, bukan saya. Iya, saya ini kalau boleh jujur, sebenarnya masuk ke Jakarta sejak tahun 2000 itu, saya waktu itu selesai menjadi dekan di Fakultas Hukum. Saya menjadi dekan tahun 97 sampai 2000. Setelah itu tadi teman bilang bahwa Pak Nyoman, ke Jakarta itu ilmumu lakunya di Jakarta, kurang begitu, terus saya ke sini. Sebenarnya saya lebih ke tadi saya katakan butuh aktualisasi diri, mengerti tentang praktek. Kemudian saya bawa mayoritas ini murid-murid saya. Dari UGM? Ya, mayoritas dari UGM, ada yang dari tempat lain juga, dari alumni lain, tapi mayoritas dari UGM. Itu murid-murid saya yang tentunya menurut saya ya yang saya pilih. Ya, saya pilih. Dulu saya bersama dengan junior saya juga yang sekarang jadi wakil rektor 4 di UGM, Profesor Dr. Andes Paripurna Soegarda, SH, M.Hum LLM. Sekarang wakil rektor 4 UGM. Itu dulu junior saya yang ikut merintis kantor ini juga. Nah, dia yang milih bimbingan-bimbingan yang prestasinya bagus dan ada passion untuk menjadi praktisi. Kemudian kita ajak ke sini. Yang sekarang menjadi junior partner saya itu, dia sudah lebih dulu menjadi praktisi di sini. Gabung dengan beberapa teman saya, termasuk tadi teman senior saya waktu saya praktek sejak mahasiswa, yang sudah seperti abang saya sendiri saudara, sampai sekarang seperti saudara sama saya yang jadi lawyer senior di Jakarta. Mungkin Anda kenal itu, Bang Augustinus Sudajulu, Dr. Agustinus Sudajulu SHMH, MHCN. Nah, itu yang dulu waktu masih mahasiswa kami berdua praktek di pengadilan. Murid-murid saya tahu kapasitasnya, kemudian dia punya passion untuk jadi praktisi di bidang
korporasi di bidang apa bisnis ya, terus di sini maka rata-rata kerasan. Saya juga membuka diri mahasiswa-mahasiswa saya yang pada ingin magang praktek bergiliran karena juga diwajibkan oleh fakultasnya untuk praktek bergiliran terus. Praktek bergiliran begitu rampung ada yang minta, Prof, saya masih boleh gabung terus. Kalau baik silahkan. Nah ini karena kantor ini kecil ya, kalau slotnya ada ya masuk terus gantian gitu. Ya, kalau itu kebetulan saya ini sejak muda juga hobi saya olahraga. Satu diantaranya mancing tadi itu sekarang. Sejak kecil saya sebetulnya hobi olahraga saya, sekalipun kecil begini tapi hobi saya sebetulnya bola. Bola paling kecil. Ya, ini saya patah ini bola. Terus ini juga patah bola. Ini patah juga bola. Jadi karena kecil mungkin kan karena suka. Ya, terus saya berhenti main bola itu karena patah ini udah umur 45 tahun. Ya, bermain di kampus jago kapok. Itu Dias UGM itu. Nah, jadi saya setelah tidak main bola, saya pindah ke tenis. Saya punya skoliosis. Terus enggak boleh lagi sama dokter saya tenis. Sekarang boleh olahraga sepeda sama renang. Renang saya nggak begitu suka, saya naik sepeda ya untuk menjaga kondisi kesehatan saya. Dan mancing itu tadi kalau ada waktu dengan teman-teman di Jakarta saya mancing. Ini bulan-bulan nyaman mancing. Dari kira-kira April sampai September lah. Itu untuk spot Ujung Kulon nyaman mancing. Kalau saya ya weekend saya usahakan maksimal mesti kumpul dengan keluarga. Itu weekend saya semaksimal mungkin ya off dari seluruh kerjaan, tidak mau diganggu. Itu. Yang berikutnya sampai saat ini itu sebetulnya kebiasaan jelek menurut saya sebenarnya. Tapi itu kebiasaan saya sejak mahasiswa. Apa? Saya produktif kalau sudah malam. Jadi saya produktif kalau ada kerjaan, mereview pekerjaan-pekerjaan kantor. Kalau audit semua ini kan harus saya review juga karena terakhir yang signing kan saya. Ya, report audit segala itu saya review. Ada minta pendapat hukum saya harus review. Itu saya produktif kalau masih ada masalah yang belum terselesaikan jawabannya dari mana, harus cari referensi. Saya produktif kalau malam. Saya jarang tidur di bawah jam 12. Ya, rata-rata kalau sudah bisa rest betul ya jam 7 bangun sudah fresh lah. Ya, jam 6, jam 7 bangun sudah fresh. Tapi kalau agak larut lagi ya harus mundur. Ya, kalau di Jakarta kan kalau saya pas di sini kan produktif kerja juga relatif jam 10 ke atas kan, jam 9 ke atas lah kan. Ya. Itu prinsip sama saya. Keluarga dari istri sama anak-anak saya itu sahabat dan justru apa? Bukannya sahabat. Dia adalah kekuatan saya. Kekuatan saya. Contoh, ya. Kalau saya mau tampil sebagai expert, ya. Expert dimanapun. Itu kan saya sebagai expert kan menjawab, ya, harus benar. Menjawab yang benar menurut keilmuan saya. Untuk kepentingan membantu hakim dalam memutus berdasarkan keadilan. Saya tidak boleh imparsial. Saya tidak boleh terpengaruh dengan siapa yang meng-hire saya pun, saya harus bicara secara keilmuan. Itu kalau sebagai expert bisa diuji sama lawyer siapapun, ya lawyer saya yang minta saya atau lawan atau hakim ditanya sampai mendetil. Dari kalau case-nya complicated, pertanyaannya bisa kayak seperti ujian. Bukan hanya soal itu, supaya menjadi berkat, saya selalu bilang sama istri anak, ya, papi, bapak mau tugas ini,
atas permintaan kalau saya ditugaskan negara, ditugaskan pemerintah, atau ditugaskan oleh seseorang, atau klien, atau lawyer, dukung semua dalam doa ya, supaya ini boleh jadi berkat untuk keadilan. Nah, jadi bagi saya keluarga tidak hanya sekedar sahabat, ya, tetapi pendukung saya. Karena saat ini di generasi milenial kan sudah sangat dimudahkan dengan berbagai teknologi. Ibaratnya sampai ada istilah kan, ibaratnya punya problem apapun dari aspek legal, langsung browsing di media lewat Google dan lain sebagainya, sepertinya ketemu jawabannya di situ. Tetapi kalau Anda hanya mengandalkan itu, maka Anda tidak mampu menguasai hukum secara whole, secara komprehensif. Karena hukum adalah satu kesatuan sistem. Ya, dari berbagai subsistem hukum itu menjadi satu kesatuan sistem. Ya, satu kesatuan sistem itu idealnya tidak boleh ada konflik. Kalau ada konflik harus diselesaikan di antara sistem ini. Nah, karena itu satu kesatuan sistem, di dalam hukum banyak lapangan hukum. Ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata pemerintahan, administrasi negara, dan lain sebagainya. Contoh sekalipun Anda sebagai pemerhati hukum bisnis seperti saya, ya, itu untuk di hukum bisnis itu subsistemnya sangat luas. Ya, untuk bisa mendalami itu Anda harus kuat di hukum bisnis umumnya, yaitu hukum perdata umum. Hukum perdata umum harus dikuasai. Nah itu apa? Tanpa baca textbook, tidak akan mungkin komprehensif. Kalau hanya mengandalkan teknologi, tetapi tidak mau membaca textbook, menurut saya itu tidak akan komprehensif. Jangan mentang-mentang dimudahkan teknologi, kemudian hanya pragmatis, yang penting cepat lulus, tetapi sebenarnya kalau ibarat gelas, isinya nggak penuh. Obsesi saya sebagai profesor, sebagai guru besar ya, dan juga sebagai founder dari LOPEM ini, ya, obsesi saya sebagai guru besar kiranya di akhir pengabdian saya, ya, akhir pengabdian saya masih tetap bisa mengaktualisasi diri saya untuk kepentingan keilmuan, untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Khususnya tentunya ya masyarakat di dunia keilmuan seperti yang saya alami. Itu. Kemudian untuk LOPEM saya selalu tekankan kepada junior-junior saya, boleh dicek, saya katakan bahwa ini Bapak ini hanya untuk aktualisasi diri. LOPEM ini ke depan adalah milik Anda. Maka kelola dengan integritas yang benar, supaya ini bermanfaat bagi Anda. Nanti sesurutnya Bapak, LOPEM ini dengan nama Bapak, Anda masih bisa menikmatinya. Itu selalu saya katakan, boleh dicek pada mereka. Saya selalu tekankan, ini aktualisasi diri, ini ke depan milik Anda. Maka kelola dengan baik.